bukan sesak napas biasa gitu loh. Di situ Malika, ini kayak ini kesurupan kan. Dia langsung minta kawan-kawan yang lain, doa baca surat ini gitu. Udah baca itu serentak wak semuanya. Untungnya beberapa menit setelah dibacain doa, Manda ini udah mulai tenang, dadanya udah nggak sesak lagi, tubuhnya juga udah nggak kaku. Tapi memang masih kelihatan lemas sekali waktu itu si Mandawa. Nah, si Malika langsung ngasih air putih ya kan, ngasih air putih hangat. Terus dia bilang, udah Man, kau tenang aja, kau tidur aja sekarang ya, istirahat. Kami ada di sini semua kok, kami bakal jagain kau, kata si Malika. Dengar itu Manda dah ngangguk aja. Waktu itu mereka nggak berani nanya apa-apa sama si Manda, berusaha untuk udah Mandanya ditenangin dulu gitu. Dia tertidur, dijagain tuh sama kawan-kawannya, sampailah dia ketiduran. Jadi di malam itu udah ada 3 yang diganggu ya Wak ya. Pertama si Malika nengok tuyul, terus Nabila nengok ada banyak orang yang masuk itu, terus yang ketiga Manda ada macam mau kesurupan kayak gitu ya. Nah, pagi harinya Malika sama yang lain nggak ngedesak Manda untuk cerita tuh, enggak. Mereka takut Manda masih trauma sama kejadian tadi malam ya kan. Mereka macam menenangkan, ngobrol biar macam nggak terjadi apa-apa lah gitu. Tunggu si Manda cerita aja. Betul, Manda yang cerita duluan Wak. Jadi menurut Manda, setelah dia ketakutan dengar cerita si Nabila tadi, dia kan cabut nih mau siap-siap tidur ya kan, untuk menenangkan dirinya juga. Terus waktu dia lagi siap-siap mau tidur ini Wak, tiba-tiba tubuhnya tuh nggak bisa digerakin. Awalnya dia mikir, aduh ketindihan aku nih kan. Tapi pas dia lagi mikir itu, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam besar dari arah tempat tidurnya Malika Wak, yang ada dekat seberang dia. Kan sama-sama di atas mereka kan. Dan sosok itu diam aja di situ, tapi tatapannya natap ke si Malika macam lagi marah gitu loh Wak. Waktu itulah Manda langsung ketakutan setengah mati, sampai itulah dia sampai sesak napas, badannya kaku tuh. Pengen dia teriak tapi entah kenapa suara itu nggak keluar gitu loh Wak. Dan makin lama sosok bayangan itu yang ada dekat ini ya, makin lama makin membesar dan seolah-olah macam mau ngedeketin Manda, macam mau nyerang Manda tuh loh Wak. Untungnya waktu itu kawan-kawan udah baca doa, barulah bayangan tuh hilang. Ya Allah, dia nengok. Setelah dengar cerita itu Malika langsung nyeletuk kayak gini, dah lah weh, mending udah kita pindah kamar aja yuk, kayaknya memang ada nggak beres sama kamar nomor 7 nih. Nabila langsung setuju, ya weh kita mencar pun nggak apa-apa, yang penting udah kita nggak usah tidur di sini lagi. Ya setuju, semua pada setuju nih. Nah karena semua setuju mau pindah kamar, pagi itu juga mereka langsung ngeberesin barang-barang mereka Wak, dan numpang di kamar 9 dan kamar 10. Manda sama si Nabila di kamar 9, sementara Malika sama Bella di kamar 10. Itu 2 kamar ini memang isinya cuma 2 orang aja Wak. Mereka sebenarnya tahu aturan karantina ini melarang pindah-pindah kamar pasti ya kan, tapi karena udah panik kali waktu itu adik aku Nadia, mereka panik dan merasa nggak aman kalau terus ada di kamar lama. Akhirnya mereka nekat lah Wak, pindah diam-diam tanpa ngelapor ke Murobiah atau guru pendamping asrama mereka itu. Diam-diam mereka pindah. Kebetulan saat itu guru pendamping itu juga belum sempat keliling, jadi perpindahan mereka itu nggak langsung ketahuan lah. Untungnya juga kawan-kawan yang lain bersedia menampung, kompak mereka semua ya kan. Tapi sayangnya meskipun sudah pindah kamar Wak, ternyata Malika dan kawan bertiganya nih masih diganggu juga sama kejadian mistis lainnya. Bahkan kali ini tuh sosoknya lebih serem gitu loh Wak dari sebelum-sebelumnya. Jadi beberapa hari setelah pindah ke kamar 10 nih ya, kamar si Malika tiba-tiba susah tidur Wak. Tubuhnya tuh macam terasa capek kali, macam terasa berat kali, tapi matanya ini malah nggak bisa meram sama sekali. Hawa di sekitar kamar 10 itu juga lebih pengap dari biasanya. Ditambah lagi Wak, Malika ini ngerasa macam dia ini macam lagi diintai orang dari jarak dekat gitu loh. Cuma dia nggak tahu sosok apa yang lagi ada dekat sekitar kamar aku yang lagi ngintai itu, nggak tahu, dia nggak diliatin, cuma dia ngerasanya kayak gitu. Hingga suatu malam pas dia lagi beberes mau tidur Wak, si Malika ini nggak sengaja ngelihat pintu kamarnya masih kebuka dikit. Kawan-kawan lainnya udah pada rebahan di kasur. Nah karena nggak enak mau ganggu mereka, Nabila pula Malika lah inisiatif untuk beranjak dari tempat tidurnya mau ngunci itu pintu. Tapi pas lagi pegang engsel pintu itu Wak, samar-samar dari celah pintu yang kebuka itu, dia ngeliat ada sekelebat bayangan hitam lewat dekat depan kamar itu. Nah Malika menduga mungkin aja itu sosok yang lagi lewat ini, sosok yang selama ini ngawasin dia. Makanya dia jadi agak susah tidur, badannya jadi gak enak kayak gitu. Ini dia jangan-jangan gak? Akhirnya sebelum dia ngunci itu pintu Wak, nekat pula si Nabila ini. Dia buka lah pintu itu, dia mau nengok keluar untuk mastiin ini siapa tuh sosok tuh, kayak gimana bentuknya gitu kan. Begitu Malika ini nengok keluar Wak, betulan ditengokin. Dia dikejutkan sama sosok hitam besar. Bentuknya setengah badan ke bawah itu macam ular, setengahnya lagi manusia, tapi berbulu lebat. Terus punya 2 tanduk kecil gitu loh di kepalanya, kupingnya lancip, matanya merah menyala. Terus gigi tariknya ada 4. Ada depan kamar ini. Belotot dia ke arah si Malika. Betulan ditampakin, ya kan? Di situ Malika, wah, dia teriak, dia langsung masuk dalam kamar, lompat ke kasurnya, tutup badan pakai selimut, wah, gitu. Takutlah kawan-kawan yang lain pada kaget ya kan, ngapa nih? Mereka langsung kerumunin si Malika Wak. Malika di situ betul nangis sekejar-kejarnya karena baru kali itu dia nengok sosok yang bentukannya seram kali, beda dari yang biasa dia tengok. Wah itu adalah sosok terseram yang pernah ditengok adik aku. Teriak-teriak Malika, tutup pintunya cepat, tutup pintunya.
Gitu terus diulang-ulang sampai dia masih nggak nangis kejer tuh saking traumanya dia ngeliat sosok itu.